Di dalam kajian penelusuran kitab-kitab nasab yang saya teliti, ternyata Ubaidillah ini tidaklah merupakan bagian dari anak Ahmad bin Isa. Jadi dalam penelitian saya berkesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti daripada kesimpulan penelitian saya, bahwa Ba'alawi, para habaib ini terputus riwayat selama 550 tahun, tidak ada berita tentangnya dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai kepada nanti tahun 895 Hijriah. Ada seorang habaib yang menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah Al-Musyiqah bahwa leluhurnya yang bernama Alwi adalah merupakan anak daripada Ubaidullah, dan Ubaidullah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaidullah, karena anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Laisa lahu waladun muqtibun wa ghairu muqtibin ismuhu Ubaidullah. Tidak ada nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan ataupun yang tidak berketurunan yang dicatat bernama Ubaidullah. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsul riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak karena pengakuannya tidak sesuai dengan data-data riwayat yang dicatat oleh para ulama-ulama nasab dalam kitab-kitabnya, mulai daripada abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal. Baru ada berita tentang itu bahwa mereka itu pun Rasulullah pada abad 9 Hijriah akhir, yaitu pada tahun 895 Hijriah. Dari situ maka nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW. Nah, namun kesimpulan saya ini tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Jadi kalau yang berkeyakinan bahwa nasab mereka tetap nyambung, ya monggo. Tapi kalau saya ditanya nasab mereka nyambung enggak? Enggak. Mereka keturunan Rasul bukan? Kalau orang awam ditanya nyambung pernah surah dan istighfar, sudah terkenal mereka keturunan Nabi, ya monggo. Tapi bagi man alima bihi, ya tidak boleh. Kalau bagi orang yang tidak tahu, tidak mau meneliti, hanya berdasarkan surah dan istighfar bahwa sudah dikenal itu namanya, yang namanya habaib itu keturunan Nabi, ya monggo. Tidak berdosa. Kalau sampai di depan pengadilan dia bersaksi, kata hakim, kamu kenal dengan ini? Kenal. Siapa namanya? Fulan. Apakah dia keturunan Rasul? Habib Anu? Betul, dia keturunan Rasul. Maka dia tidak berdosa dengan kesaksiannya, karena dia tahunya bahwa yang namanya Habib keturunan Rasul. Tapi wa man alima min qita'i nasabihi thumma yaqumu bainal hakim, ditanya oleh hakim, apakah kamu mengenal dia? Mengenal. Apakah dia turunan Nabi? Bukan. Kalau jawabnya iya, padahal dia tahu di dalam kitab-kitab itu putus, maka kesaksiannya dianggap palsu. Tidak bisa lagi dia itu menggunakan surah dan istighfar. Ini yang dipertanyakan oleh banyak penyangga saya. Katanya surah dan istighfar itu sudah disepakati para ulama fikih bahwa dalam menetapkan nasab 4 mazhab sepakat hanya dengan teori surah dan istighfar. Teori surah istighfar itu bukan dalam masalah ilmu nasab asalnya. Kalau ilmu nasab hanya nyarikat dari ilmu fikih. Surah istighfar adanya dalam babus syahadah, di dalam ilmu fikih, yaitu bab kesaksian. Kesaksian itu pertama harus menyaksikan. Orang yang jadi syahid itu syaratnya harus menyaksikan. Kalau jadi saksi pembunuhan, ya harus orang yang menyaksikan pembunuhan. Tidak bisa karena surah dan istighfar orang membunuh, kita dipanggil oleh hakim, apakah kamu tahu bahwa si fulan membunuh si fulan yang lain? Tahu,
kamu bersaksi. Bersaksi dari mana? Surah wal istifadah. Karena orang-orang ngomong begitu semua. Nggak bisa. Tapi ada dalam masalah fikih beberapa hal yang boleh digunakan surah dan istifadah untuk kesaksian. Di antaranya nikah, nasab. Nah itu boleh menggunakan surah wal istifadah. Wiladah. Misalnya Ibu Maryam melahirkan si Fulan, yang tahu melahirkannya dukun bidan. Dukun bidan ini dia jadi saksi bisyahadah dengan bil'ain, melihat sendiri lahirnya anak. Itu namanya kesaksian dengan melihat langsung. Tapi orang kampung mendengar di luar, wih, Ibu Maryam sudah melahirkan, langsung anaknya apa? Laki-laki. Akhirnya ada ditanya oleh hakim dalam kesaksian, kamu tahu bahwa Ibu Maryam melahirkan? Tahu. Berdasar apa? Mendengar dari masyarakat. Itu dibolehkan hanya dalam bab wiladah. Kenapa? Karena makzur, nggak boleh orang yang bukan muhrimnya masuk lagi orang lagi melahirkan. Selanjutnya pernikahan itu boleh dengan menggunakan surah wal istifadah. Selanjutnya adalah nasab. Si anak si Fulan sudah terkenal bahwa dia adalah anak kandungnya si Zaid. Walaupun kita tidak melihat akta kelahirannya, tidak mengetahui surat rumah sakitnya bahwa si Fulan anaknya si Zaid, kita boleh bersyahadah bahwa si Fulan anaknya si Zaid hanya berdasarkan mendengar tasamu dari orang lain. Tapi bagi yang tahu bahwa dia anak angkat, kalau dia bersaksi demikian, maka dia dianggap saksi palsu, bisa dipenjara. Dia tahu bahwa itu anak angkatnya. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa anak angkat seseorang, si Fulan itu anak angkat seseorang, karena dia datang ke satu komplek bawa anak. Aku anak ini adalah anaknya dia. Akhirnya surah dan istifadah di komplek itu bahwa anak ini adalah anaknya dia. Padahal anak yang dibawa oleh dia pindah ke komplek itu adalah anak angkat. Maka boleh bagi orang sekomplek itu apabila disumpah atas nama Allah, dia bersaksi bahwa si Fulan ini anak daripada si Fulan yang lain itu. Karena pengakuan daripada ayahnya bahwa anak ini adalah anak aslinya. Tapi waman lahu bayyinatun shari'atun, orang yang tahu bahwa itu anak angkatnya, kalau dia disumpah atas nama Allah kemudian dia mengatakan itu anaknya si Fulan, padahal dia tahu itu adalah anak angkatnya, maka dia termasuk syahadatuz zur, saksi palsu. Minal kabairis salas, termasuk dosa besar yang 3. Dosa besar bagi orang yang tahu kalau ditanya mengatakan selain dari apa yang dia ketahui. Itu surah dari istiqomah. Nah, akhirnya zaman sekarang banyak ahli nasab yang mutasahil di isbatin nasab. Orang-orang yang mudah menetapkan nasab dengan teori surah dan istiqomah, maka banyak di dunia ini akan terjadi pengakuan nasab kepada Rasulullah min ghairi bayyinatin sharihatin, innama huwa bi adna qarinatin. Banyak hanya dengan adna qarinah. Maka saya berani untuk berdebat dengan ahli nasab.